Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat. Saya mewakili dari sekian jumlah jamaah. Ya, mohon dijelaskan segamblang-gamblangnya. Mungkin nanti dari jamaah kalau mungkin kurang begitu pas sudah boleh bertanya, nambah lagi. Ya. Jadi mohon dijelaskan dalam rumah tangga itu hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri atau sebaliknya seorang istri terhadap suami itu seperti apa, bagaimana menurut syariat yang baik. Demikian mungkin nanti bisa dijelaskan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaannya untuk pengantin bodol ini ya. Rumah tangga tuwe ya, sing nom sing urung nikah ya nggo bekal ya, nggo bekal untuk mencari calon istri, calon suami yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Itu ternyata di UNES, di Undip, di UGM rono fakultas jurusan rumah tangga. Betul ya? Rono fakultas jurusan rumah tangga. Jadi di mana kuliah rumah tangga? Kuliah rumah tangga itu dalam kehidupan. Oleh karena itu setiap rumah tangga pasti memiliki seni yang berbeda-beda. Karena rumah tangga memiliki seni yang berbeda-beda, Rasulullah dari awal sudah mengingatkan kita boleh menikah, yang istri golek suami, yang laki golek istri. Boleh jenengan nikah pertama krono hartane, boleh menikah karena lima liha, boleh. Boleh juga menikah karena gantenge, karena ayune, boleh li jamaliha. Boleh juga menikah karena keturunannya, li nasabiha, boleh. Boleh juga menikah di samping karena hartanya, karena rupanya, karena nasabnya. Nabi mengingatkan jangan lupa menikahnya karena lidiniha, karena agamanya. Nanti diniha karena agamanya. Nyun sewu, ibarate jenengan duwe mertua sugih, atine ora apik, jenengan bakal sakit hati. Jenengan duwe bojo pinter, tidak bagus hatinya, yo bakal lara hati. Jenengan duwe bojo keturune wong ningrat, ora apik atine, yo bakal lara hati. Tapi apakah dia orang hartawan atau orang miskin, dia ganteng atau jelek, dia cantik atau jelek, kalau atine apik, insya Allah yo mulia. Karena menerima pasangan hidupnya lidi nikah krono agamanya. Nah inilah yang penting. Kenapa lidi nikah? Karena agama sudah ngatur hak dan kewajiban seorang anak. Walaupun bagaimana dia harus tunduk, patuh, hormat kepada kedua orang tua. Ada dijelaskan di Quran surat Al-Luqman sekitar ayat 14, 15 sampai 16 di pojok kiri bawah halamannya lali. Saya bukan Adi Hidayat, saya Sarip Hidayat. Waduh, itu hafal saya Adi Hidayat. Bukan, saya Sarip Hidayat. Dan Adi Hidayat itu bukan adik saya, beliau orang lain yang kebetulan jenenge podo. Juga dijelaskan di Quran surat Al-Isra sekitar ayat 23, 24, 25 tentang kewajiban anak kepada orang tua. Bagaimana anak itu tunduk, patuh, hormat, mentaati perintah orang tua. Nyenengke. Nek awake dhewe duwe anak nyenengke, insyaallah kabeh wong tua mesti bahagia. Kabeh wong tua sing normal pasti punya cita-cita anake soleh. Gimana? Boten anake sugih, boten. Pasti duwe cita-cita pengen anake soleh. Nah, kalau sebagai anak mungkin dia menuntut pengen punya orang tua sing awake dhewe njaluk apa-apa dituruti. Kira mboten?
Lho karepe wong tuwa kabeh ya iso nuruti keinginane bocah iki mboten. Tapi kan tidak semua keinginan anak harus dituruti sesuai dengan kemampuan, asas prioritas dan lain sebagainya. Kalau urung wayahe naik motor ya aja ditukoke motor, urung wayahe balapan aja kon balapan dan lain sebagainya. Karepe ya mulya kaya nyanyian. Anak senang, remaja bahagia, dewasa kaya raya, mati masuk surga. Kabeh yo pengen ngono. Abah yo pengen ngono kok. Ya. Awet nom terus. Tapi yo bojone sing nom juga ya. Oh, sing lanang awet nom, bojone awet tua, lah repot ya. Ya sing lanang awet nom, sing wadon yo awet nom. Terkait dengan kewajiban suami istri, ada hak dan kewajiban. Dalam agama Nyun Sewu, seorang istri apapun pangkat dan kedudukannya dalam hidup bermasyarakat, dia wajib tunduk patuh kepada suami. Apapun pangkat kedudukannya dalam bermasyarakat. Nyun Sewu, seandainya istri saya seorang presiden misalnya, itu kan jabatan istri saya. Maka ketika dia dalam rumah tangga, dia harus hormat kepada suaminya. Walaupun mungkin suaminya hanya bakul bakso, bakul soto, bakul jamur merang, jamur apa Pak Firman? Jamur tiram. Harus tunduk patuh. Bahkan katakan yang Nabi, kalau sekiranya boleh, itu aku perintahkan, kata yang Nabi, seorang istri sujud atau apa ya bahasa Indonesia, ya sujud patuh kepada suami. Ibaratnya kalau diperbolehkan menyembah suami, tapi nggak boleh. Kita ini menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, walaupun istri punya kewajiban tunduk patuh kepada suami, tunduk patuhnya pada hal-hal yang bukan bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau jenengan dipaksakan mutil, yo aja gelem. Dipaksakan nyopet, yo aja gelem. Dipaksakan ngeramal nomor, yo aja gelem. Waduh, Bu, coba kowe sing ngeramal nomor, aku ngeramal Ratu Hentuk. Aduh Pak, tadi malam aku ngimpi kucing nabrak ember. Waduh, kucing sikile papat, nabrake nganggo ndas dari siji, matane loro, berarti 4, 2, 1. Ember itu bunder, berarti 0. Kucing itu dulu ya, ngawur itu mungkin. Berarti yo gelem. Nek dipaksa-paksa kon bermaksiat jangan mau. Istri boleh menolak, tetapi menolaknya dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang santun. Nah, demikian juga suami, jangan mentang-mentang istri itu harus tunduk patuh kepada suami, terus suami mentang-mentang. Ingat dalam pengajian apa kemarin, kalau suami tidak ridho, kowe ora entuk lunga. Nek suami ora ridho, ora entuk mudik. Nek suami ora ridho, ora entuk poso. Nek suami ora ridho, ora entuk melu ngaji. Opo-opo ora entuk ki suami model opo? Memang harus atas ridho suami. Tetapi suami yang baik mestinya yang meridhoi istrinya. Ketika pergi ngaji, Pak, makanan sudah cumawis, setrikoan sudah beres, lantai sudah mengkilat, apa meneh, cucian jemuran rebes. Wah, Bunda mau ngaji. Wah, oh silahkan. Nah itulah kira-kira. Walaupun Nyun Sewu, walaupun pernah dikisahkan ketika suatu saat Rasulullah tidak puasa, tetapi karena di rumahnya mencari makanan tidak ada, kemudian Rasulullah puasa. Tetapi pernah juga dikisahkan ketika pada suatu hari seorang suami, dia menghendaki, ini anak kecil tutup telinganya, ketika menghendaki malam Jumat di siang hari. Malam Jumat kok di siang hari, Mas?
Ya maksudnya gue lah ya. Puasa istrinya boleh dibatalkan. Itu demi penghormatan kepada suami. Tapi jangan diancam, awas lo, ojo poso lo, aku nang omah. Yo diatur. Nah itulah bagaimana secara agama mengatur demikian. Oleh karena itu secara singkat, kewajiban istri adalah bagaimana dia mengatur rumah tangganya dengan baik. Urusan makanan, urusan ngatur bocah, urusan pekerjaan rumah tangga diatur sedemikian rupa. Namun sebagai suami-suami yang baik, dia juga berusaha untuk mewujudkan keinginan istri. Tapi yo keinginannya belum kemampuan. Kata Abah kemarin, Pak, suami itu harus memenuhi keinginan istri. Yo jenengan aja njaluk jalan-jalan numpak helikopter. Kebangetan jenengan iki lho. Wah, mumpung tempat landinge ono nang samping masjid. Ya cukup ya boleh landing pesawat ya, heli ya. Wah, jus pengen makan siang di Jakarta. Wah, terus makan sore di Surabaya. Nanti sarapan pagi baru di rumah, numpak helikopter. Emang siapa lu, siapa gue? Ya walaupun demikian harus mengukur kemampuan masing-masing. Apapun kondisinya, yang penting seorang istri berusaha menjadi ibu rumah tangga yang baik, meliputi semua tugas dan kewajibannya. Oke, dipreteli ora rampung. Yang kedua, apapun status sosial kedudukannya, seorang suami dengan kesanggupannya masing-masing harus berusaha memenuhi kebutuhan istri. Tapi janganlah, kalau di hadis tentang pernikahan, banyak seorang suami terjerumus ke dalam dosa karena keinginan istri yang tidak sanggup dipenuhinya. Karena diteror terus akhirnya korupsi. Karena diteror terus akhirnya maling. Karena diteror terus akhirnya begal. Maka istri yang baik juga jangan membebani suaminya dengan beban-beban yang kira-kira ora sanggup. Yo kira-kira ukurannya yo dewe. Nak coro filosofi Jawane, yo sing penting ibu rumah tangga itu iso masak, iso macak, iso mana wis terjemahane oke. Nek wong lanang kewajibannya cara filosofi Jawa ini juga diambilkan dari saripati nilai-nilai Quran dan hadis, nilai-nilai Jawa ini. Kewajiban suami yo kudu iso nyandangi, nyandingi dan nyandungi. Nyandangi itu artinya memberikan kebutuhan lahir, nyandangi. Kemudian nyandingi itu artinya bisa memberikan nafkah batin. Orang malam Jumat malam Minggu pengen tiktokan, ya tiktokan berdua. Nafkah batin itu memberi kasih sayang. Malam Minggu pengen Pak, kita jalan-jalan ke Yayasan Rusefa, ngomong rada sepi malam Minggu, aku pengen naik Womotan. Silakan ya ibu-ibu yang kangen masa lalu, naik prosotan begitu. Ngomong ora ke wong ya, awan kan oke wong. Ayo Pak, nostalgia. Zaman cilik jenengan kan nurono TK era. Mesti orang alami TK iki si kawak-kawak era. Iki mumpung ono dolanan PAUD, ayo prosotan, ayunan, penekan, rapopo. Setu nyun sewu. Saya ngaji kalau malam Jumat ini jenengan nggawa putu, jenengan nggawa balita, dolanan rapopo. Saya itu mboten apa-apa. Jenenge bocah. Mung saya abah jujur, nek salat memang aku ora cocok. Nek salat ana bocah aku kadang milih nang omah kok. Milih pindah masjid ya, Pak. Aku luruhi ora wani, orang luruhi ribut banget. Wah, tadi alhamdulillah depannya persis, ada anak lari, udah ada yang stop kayak palang kereta, stop. Wah, itu depan saya persis. Nggak tahu sampingnya lihat atau tidak. Kalau semuanya begitu, nanti lama-lama tertib. Nah, kembali kepada kewajiban suami, yo bisa nyandangi, berarti memenuhi kebutuhan lahir.
iso nyandingi memenuhi kebutuhan batin. Yo bersendoguro, bercanda dan sebagainya. Tidak kalah pentingnya iso nyandungi. Nah, nyandungi ini bukan Smackdown. Masih eling Smackdown? Bukan UFC. Bukan One Pride, apa meneh? Bukan Keras Sakti, bukan PSHT, bukan Pagar Nusa, bukan Taekwondo, bukan karate. Nyandungi itu artinya yang bahasa kasarnya ndangkleng ben tiba, kan anu gitu bahasa dasarnya nggih. Tapi nyandungi itu maknanya adalah seorang suami harus bisa mendidik, harus bisa ngelingaken istri. Memang kadang mendidik ini situasi yang susah. Kadang suami diingatkan istrinya iso jadi orang terima, istrinya diingatkan suami juga bisa jadi tidak terima. Padahal setiap manusia pasti punya kelemahan, punya kekurangan. Itulah kurang lebihnya bagaimana agar rumah tangga bisa harmonis. Yo masing-masing memberikan kewajibannya sesuai dengan tugas pokoknya, baik sebagai anak, sebagai ibu bapak, sebagai suami maupun sebagai istri. Kira-kira begitu dulu. Nanti kalau yang belum jelas bisa 4 mata. Kalau yang 4 mata perempuan rodo cantik, yo minimal tambah 2 mata. Ya, tuh bahaya. Oh apa sih nomi? Apa baru 27 tahun ya? Kali. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya snacknya lah silakan keluar. Alhamdulillah walaupun hari ini monggo snacknya kalau ada. Hari ini walaupun tidak full, tidak banyak, cukup bahagia hadir di tengah-tengah kita jamaah baru adoh keroyo-royo dari Temanggung Bulu. Nah, Temanggung Bulu ya teko ya. Apalagi yang Gedawang Pesona asli. Alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita ada teman SMA saya. Beliau dulu pernah mondok. Kalau saya 1 minggu, beliau 3 tahun. Hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Lebih jauh dari Mas Bulu, karena dari Cilacap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya kegiatannya ya. Saya tutup dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.